warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Arianti, NIM 2014-2036, jurusan Ilmu Administrasi Negara, tugas Geografi Regional. Pada tugas pertemuan ke-11 ini, saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang negara Indonesia dan negara tetangga Asia Tenggara. Yang pertama yaitu letak ibu kota masing-masing negara di Asia Tenggara. Yang pertama Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Yang kedua Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Yang ketiga Thailand, ibu kotanya Bangkok. Yang kelima Filipina, ibu kotanya Manila. Yang keenam Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Yang ketujuh Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Yang kedelapan Laos, ibu kotanya Vientiane. Yang ke-9 Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Yang ke-10 Myanmar, ibu kotanya Yangon. Yang ke-11 Timor Leste, ibu kotanya Dili. Indonesia adalah negara kepulauan dengan posisi garis bintang dan garis bujur. Berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dapat dikatakan Indonesia terletak pada posisi yang strategis, dikarenakan posisi Indonesia sebagai tempat persimpangan lalu lintas dunia. Sebagai tempat persimpangan lalu lintas dunia dapat menimbulkan dampak, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan negara Indonesia berhubungan atau menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, dapat memperluas area penjualan produk lokal, dan lain sebagainya. Selain itu, dampak negatifnya adalah dengan posisi Indonesia strategis ini tidak menutup kemungkinan semakin mudahnya produk-produk dari luar masuk ke Indonesia, sehingga dapat mengancam posisi produk lokal atau nasional. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan budayanya, mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, tarian, berbagai macam rumah adat, senjata tradisional, musik tradisional, pakaian adat, dan sebagainya. Pakaian adat suatu daerah merupakan simbol atau ciri khas dari daerah tersebut. Pakaian adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional dari masing-masing provinsi ini memiliki suatu cerita masing-masing. Warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Berikut ini beberapa nama pakaian adat Indonesia biasanya dalam acara pernikahan. Pakaian antar laki-laki dibedakan mulai dari bentuk hingga hiasannya. Yang kedua, jelaskan letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, secara vertikal kawasan Asia membentang dari derajat lintang utara sampai 8 derajat lintang.
28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sementara secara horizontal, kawasan ASEAN membentang dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis Asia Tenggara. Letak astronomis Asia Tenggara ini jelaslah membawa sebuah dampak dan pengaruh pada setiap negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lalu apa saja pengaruh letak astronomisnya bagi negara Asia Tenggara? Karena pengaruh letak astronomis Asia Tenggara yang terletak pada daerah tropis yang disebut dengan khatulistiwa, wilayah Asia Tenggara akan menerima cahaya matahari sepanjang tahun, sehingga dapat menanam tanaman yang bertani sepanjang tahun. Adanya doldrum yang menyebabkan wilayah ASEAN bebas dari badai besar seperti siklon dan antisiklon. Rata-rata negara di Asia Tenggara beriklim tropis, dengan ciri-ciri yaitu memiliki curah hujan yang tinggi, karena pengaruh adanya angin muson barat, serta memiliki suhu udara panas. Karena berada di garis ekuator, letak astronomis Asia Tenggara menyebabkan negara-negara ASEAN rata-rata memiliki 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim hujan. Mempunyai tanah yang subur karena terkena sinar matahari yang baik untuk tumbuh-tumbuhan, berdampak terkena curah hujan yang cukup tinggi. Pengaruh ekonomi berkat iklim yang tropis akibat letak astronomis Asia Tenggara. Maka negara-negara Asia memiliki hasil rempah-rempah dan perkebunan yang baik. Bagi Indonesia, iklim tropis mempengaruhi hadirnya segala macam rempah-rempah di tanah Indonesia, mengakibatkan barang bisa diekspor hingga menghasilkan devisa yang membantu naiknya ekonomi Indonesia. Pengaruh sosial negara kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman budaya yang cukup banyak termasuk Indonesia. Kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini melakukan proses asimilasi dan sebagainya. Indonesia mempunyai kebudayaan lain yang khas serta beragam. Yang ketiga, nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia, Madagaskar, Vietnam, Papua Nugini, Jepang, Kuba, Selandia, Republik Selandia, Kuba, Islandia, Filipina, dan sebagainya. Yang keempat yaitu nama-nama sungai yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama, Sungai Mekong. Ya, yang ada di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja. Yang kedua, Sungai Kapuas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Sungai Irrawaddy yang ada di Myanmar. Yang keempat, Sungai Mahakam yang ada di Indonesia. Yang kelima, Sungai Rajang yang ada di Malaysia. Yang keenam, Sungai Beliat yang ada di Brunei Darussalam. Yang ketujuh, Sungai Sipopiu yang ada di Filipina. Yang kedelapan, Sungai Singapura yang ada di Singapura.
Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal dan jika ada banyak kekurangan, saya mohon saran yang begitu yang saya mengerti. Mungkin banyak kekurangan yang belum bisa saya lengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.